channel Mas alias di channel saya yaitu Rano Channel. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi yaitu tentang petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Di sini sesuai dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Islam tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu guru madrasah yang dia sebelum melanjutkan video ini, saya tentunya mohon untuk dukungannya, subscribe dan like-nya untuk mendukung channel saya untuk berkembang. Baiklah, untuk yang pertama di sini untuk pengumuman kelulusan pada madrasah pada poin A pada pos tahun pelajaran 2021-2022 dijelaskan bahwa pengumuman kelulusan madrasah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengumuman kelulusan madrasah tahun pelajaran 2021 ditetapkan sebagai berikut. Itu untuk madrasah aliyah itu 05 Mei atau 5 Mei 2022. Untuk madrasah sanawiyah itu 15 Juni 2022. Untuk madrasah ibtidaiyah yaitu 15 Juni 2022. Untuk tamat belajar di RA itu juga 15 Juni 2022. Untuk tanggal timangsa pada ijazah sesuai dengan pengumuman kelulusan. Jadi di sini yang perlu dipahami bahwasanya untuk penulisan untuk di ijazah itu harus sesuai dengan kelulusan tanggal kita kelulusan, yaitu madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan yaitu 5 Mei 2022, MTS MI dan RA itu 15 Juni 2022. Next, pendahuluan. Oke, mungkin di sini kita sudah paham semua ijazah. Next, petunjuk umum. Ijazah RA, MI, MTS, MA dan MAK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional dan memiliki peserta didik yang tamat belajar atau lulus dari satuan pendidik. Maksudnya di sini bahwasanya madrasah yang boleh mengeluarkan ijazah apabila sudah memiliki izin operasional dan tentunya sudah memiliki peserta didik yang lulus. Untuk yang kedua, ijazah RA, MI, MTS, MA dan MAK diisi oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Maksudnya di sini untuk penulisan belangko ijazah itu ditunjuk oleh kepala madrasah, guru yang dipercaya mungkin yang mampu untuk menulis belangko ijazah tersebut. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jadi perlu dibawahi bahwa untuk ijazah tidak boleh diketik, tentunya harus tulis tangan. Jika terjadi kesalahan, penulisan belangko ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau ditipek, harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Jadi di poin ini untuk Bapak Ibu yang diberi wewenang atau dipercaya kepala madrasah untuk menulis belangko ijazah, maka harus sangat hati-hati. Karena apabila ada kesalahan di sini tidak boleh ditimpa ataupun dicoret atau bahkan ditipek, maka belangko ijazah harus diganti. Dan untuk penggantian belangko ijazah itu prosesnya sangat panjang dan tentunya sangat lama. Belangko ijazah yang salah dalam penulisan disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang, tanda bahwa belangko tersebut tidak sah digunakan. Next, nah ini contohnya. Apabila kita naas atau mungkin ya namanya orang bekerja, tentu mungkin ada kesalahan. Apabila ini tidak boleh ditipek tadi dan tidak boleh ditimpa, maka harus disilang seperti ini dan harus dikembalikan ke dinas terkait. Apabila kita di madrasah, berarti harus dikembalikan ke Kemenak untuk mendapatkan belangko ijazah yang baru. Dan prosesnya sangat panjang. Next, petunjuk umum.
Ini di sini jelas dijelaskan yang saya sampaikan tadi, bahwa jika terdapat sisa belangko ijazah karena rusak dan atau kesalahan dalam penulisan, Kepala RA Madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenak Provinsi, nah, di sini ya, melalui Kemenak Kabupaten dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala RA atau Madrasah, disaksikan Kemenak Kabupaten. Nah, sangat rumit apabila salah. Belangko ijazah yang tersisa, yang rusak dan atau yang salah dalam penulisan yang terdapat di Kanwil Kemenak Provinsi dimusnahkan oleh bidang pendidikan madrasah Pendis paling lambat 31 Desember 2022 atas izin Kepala Kanwil Kemenak Provinsi disertai dengan berita acara pemusnahan belangko ijazah. Selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Ceki, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah. Berarti sudah jelas di sini bahwa paling lambat 31 Desember apabila ada kesalahan. Jika terjadi kekurangan belangko ijazah, Kanwil Kemenak Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan belangko ijazah ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSK Madrasah selambat-lambatnya 30 November 2022. Mudah-mudahan untuk belangko ijazah untuk semua madrasah tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Next. Di sini poin nomor seri ijazah. Setiap belangko ijazah memiliki nomor seri ijazah yang terdapat pada halaman depan belangko ijazah bagian bawah. Nomor seri ijazah adalah sistem pengkodean belangko ijazah yang mencakup kode jenjang pendidikan, kode tahun penerbitan, kode provinsi dan nomor urut dari setiap ijazah. Catatan di sini ya, yang dilengkapi merah MI strip 220001. Ya, di sini keterangannya apabila RA berarti itu untuk RA, untuk MI depannya MI berarti untuk belangko ijazah MI, MTS berarti untuk belangko ijazah MTS, MA berarti untuk belangko ijazah MA, MAK untuk MK-nya. Apabila Bapak Ibu guru atau kepala madrasah menerima belangko ijazah yang tidak sesuai, maka segera konsultasi dengan Kementerian Agama tingkat kabupaten untuk mengembalikan dan meminta ganti yang baru apabila ada kesalahan. Saya rasa insyaallah tidak ada. Next. Ini contoh nomor seri ijazah MI. Yang pertama itu kode jenjang pendidikan tadi ya, bahwa MI berarti Madrasah Ibtidaiyah. Kode tahun penerbitan ijazah di sini 22 berarti tahun 2022. Kode provinsi di sini adalah 13. Di sini contoh sebagai contoh adalah Jawa Timur. Nomor urut ijazah ya 001. Oke ya, dari 001 dari mulai 00000001. Berarti nanti kode madrasahnya pasti berbeda-beda untuk kode provinsinya. Next. Ini untuk madrasah sanawiyah tentunya sama. Next. Nah, di sini untuk madrasah aliyah. Di sini mungkin perlu kita pahami juga untuk madrasah aliyah karena berbeda. Kalau MI tadi dengan MTS itu hampir sama. Di sini MA berarti kode tahun tetap sama, kode provinsi tetap sama. Di sini ada kode peminatan, makanya harus diperhatikan. Untuk peminatan MIPA itu setelah kode provinsi itu ada kode peminatan. Apabila 1 berarti itu peminatan MIPA. Ya, apabila nanti tertulis 2, maka di situ adalah peminatan IPS. Dan apabila 3 peminatan bahasa budaya, ya. Untuk yang keempat peminatan keagamaan. Jadi harus dipahami setelah kode provinsi. Jangan sampai salah kita memberikan ijazah belangko ijazah anak kita yang jurusan MIPA nanti kodenya 2, berarti itu adalah kesalahan. Dan urutannya tentunya dari MIPA, IPS, dan bahasa Indonesia dan keagamaan. Oke ya, next. Ini untuk MAK, kode jenjang pendidikan, kode tahun penerbitan ijazah, kode provinsi, nomor urut ijazah sama ya dengan MI dan MTS tadi ya, hanya tidak ada kode untuk jurusannya karena yang ada jurusan itu di madrasah aliyah. Untuk MHK itu sudah jelas bahwa madrasah kejuruan. Next. Nah, di sini ada kode-kode provinsi
Ini pun bisa dicari di internet. Dan untuk kode kabupaten nanti silahkan berkoordinasi dengan Kemenak kabupatennya, tentunya di sesi pendidikan. Ya, kode ini silahkan nanti dibaca ataupun dari di Google pun banyak. Ya nanti akan untuk filenya pun insya Allah akan saya lampirkan. Penulisan belangko ijazah RA. Di sini untuk berikutnya itu penulisan. Nah, di sini yang perlu hati-hati. Di sini belum penulisan belangko ijazah RA. Di sini ya sudah jelas ada petunjuknya. Bagian nomor 1 diisi dengan nomor surat keluar ijazah dari Satuan Pendidikan RA. Contoh 0001 yang 4 adalah ya RA 1204 0010 PP 01.106.203. Ya, di sini nomor 1 kita bahas dulu, nanti kita kembali ya. Ini di sini. Nah, saya bahas untuk yang poin 1 dulu. 001 itu adalah 4 digit nomor urut surat keluar ijazah setiap siswa 1 nomor. Berarti apabila siswa kita ada 10 berarti sampai dengan 10. Apabila siswa kita 100 berarti sampai dengan 100. RA itulah jenjang satuan pendidikan, berarti itu tidak bisa diganti. Ya, tetap RA seperti itu. 2 digit kode provinsi yang sudah saya sampaikan tadi, atau boleh nanti dilihat di link di deskripsi. 2 digit kode kabupaten kota. Ya, ini silahkan nanti koordinasi dengan kantor wilayah kabupaten. 4 digit kode RA. Sini kode kita berapa? Ya, nanti silahkan koordinasi dengan kabupaten. Ya, tentunya ada. Untuk PP.01.1 adalah klasifikasi surat, ditulis seperti contoh, yaitu tidak boleh dirubah, itu sudah ketentuan ya. Sebenarnya sudah ketentuan, kita tidak boleh untuk ininya. Bulan penerbitan Juni ya, karena tadi sesuai dengan kelulusan bahwa untuk madrasah untuk RA MIMTS itu sama 6 Juni di bulan Juni, maka di sini adalah 06 untuk tahun penerbitan 2022. Di sini di bawah dijelaskan kode kabupaten, kota, dan kode satuan pendidikan RA ditetapkan oleh Kanwil Kemenak provinsi setempat. Jadi apabila belum mendapatkan itu, silakan Bapak Ibu Kepala RA untuk meminta kepada Kemenak kabupaten terlebih dahulu untuk mendapatkan kode-kode tersebut. Kita kembali lagi ke belakang. Tadi pahamnya untuk poin 1 cara penulisannya. Poin 2 itu adalah diisi nama RA yang diterbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya sesuai dengan nama yang sudah terdaftar lah di izin operasional. RA-nya RA apa seperti itu. Nomor pokok sekolah NPSN ya, RA yang menerbitkan ijazah. Pasti sudah tahu semua. Nomor 4 itu diisi dengan nama kabupaten. Contoh di sini Sleman ya, silakan sesuai dengan contoh yang sesuai dengan kabupaten. Nama provinsi di Yogyakarta ini sebagai contoh saja, silakan nanti sesuaikan dengan domisili madrasah Bapak Ibu semua. Bagian 6 diisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Ingat, huruf kapital. Nama harus sama dengan tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Contoh Azam Khairul Tasni ya, makanya harus sesuai. Bagian 7 diisi tempat tanggal lahir siswa pemilik ijazah di tempat kelahiran, dokumen kelahiran yang sah. Berarti untuk penulisan di sini harus sesuai dengan dokumen. Kalau tingkat RA itu harus sesuai dengan akte kelahiran. Ya, tadi sampai nomor 7, di sini lanjutannya poin 8. Poin 8 diisi dengan nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Nama orang tua wali harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran. Berarti di sini disarankan kita untuk melihat akte. Gitu, seperti itu. Bagian 9 diisi dengan nomor induk siswa sesuai dengan buku induk
di RA yang bersangkutan 19.417 misalnya seperti itu, atau berapa. Kalau di madrasah semuanya itu sudah ada petunjuknya untuk pembuatan NIS seperti itu. Bagian 10 diisi dengan nomor induk siswa nasional. Ini siswa harus sudah mempunyai nomor induk siswa nasional. Bagian 11 diisi dengan nama kabupaten, kota, penerbitan dilanjutkan dengan tanggal 2 digit ya, apabila 5 berarti 05. Tadi karena untuk madrasah, untuk Raudul Atfa atau RA itu adalah 15 Juni, maka ditulis 15 Juni dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat ya, dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat, sesuai dengan tanggal pengumuman tamat belajar RA, yaitu 5 Sleman. Sini contohnya ya, Sleman 15 Juni 2022. Jadi silakan sesuai dengan alamat ya, dengan kabupaten ya, bukan kota. Di sini kabupaten atau kota, berarti kalau misalkan di Sleman atau yang lain. Bagian 12 diisi dengan nama kepala RA yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan bagi kepala RA pegawai negeri sipil. Diisi nomor induk pegawai NIP, sedangkan kepala RA yang non pegawai negeri sipil 1 buah strip saja seperti ini contoh. Oke, itu tadi untuk penulisan RA. Kita next. Foto bagian 13, ditempel pas foto siswa pemilik ijazah yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm, hitam putih atau berwarna, posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam RA, dibubuhi cap 3 jari tangan kiri pemilik ijazah. Itu ya. Bagian 14, dibubuhi stempel, berarti setelah tempel foto tanda tangan baru di stempel. Oke, itu dari itu RA. Selanjutnya kita penulisan belangko ijazah MI, MTS, dan MAK. Format halaman depan sama seperti ini ya. Kalau untuk madrasah itu sudah ada halaman belakang, yaitu untuk nilainya. Di sini penulisan belangko ijazah MI, MTS, dan MA, berarti di sini nanti akan sama. Poin 1 sama seperti yang dengan RA tadi. Di sini ya, untuk poin 1 harus kita bahas lagi. 4 digit di awal itu adalah nomor urut surat keluar ijazah siswa 1 nomor. 1 siswa 1 nomor. Misalkan di sini kan 0114, berarti siswanya ini 144 ya. MA jenjang satuan pendidikan, berarti ya sudah itu aja, nggak usah kita rubah. Berarti kalau MTS seperti itu MTS. 13 itulah kode provinsi. Silahkan koordinasi dengan tingkat kabupaten atau lihat bisa dari depan tadi di video depan itu sudah ada. 24 kode kabupaten, 4 digit itu adalah kode madrasah. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kode kabupaten, kode provinsi, kode kabupaten, dan kode madrasah itu sudah ditetapkan di Kanwil seperti itu. Jadi kita tinggal mencari informasinya apabila kita belum mengetahui. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa kelas surat PP 01.1 juga ini tidak boleh diubah. Selanjutnya 05 adalah penerbitan. Sesuai, lihat kalau MI, MTS berarti 06 karena tadi MI, MTS, RA itu adalah 15 Juni 2022 tahun. Oke, kita kembali ke sini. Tetap sama sebenarnya seperti RA. Poin 2 diisi dengan nama madrasahnya sesuai yang tertera di izin operasional tentunya. NPSN sudah ada, kota Jawa Timur ya, sama, semuanya sama, nggak ada yang berbeda di sini ya. Tuh contoh. Kalau di sini tadi ya, kita untuk nama siswa di sini. Saya ulangi. Nama siswa tercantum pada akte kelahiran atau dokumen lainnya atau ijazah dari satuan pendidik di bawahnya. Berarti kalau MI itu bisa mengambil ijazah dari RA. Sedangkan MTS itu menyalin nama itu dari ijazah dari madrasah ibtidaiyah atau MI-nya.
dan MA itu sebaiknya kita melihat nama siswa itu dari ijazah madrasah sanawiyah. Jadi Bapak Ibu, di sini kami menyarankan, saya menyarankan untuk lebih baik apabila data siswa itu kita harus samakan dengan ijazah di jenjang sebelumnya untuk lebih aman, dan tentunya data siswa tidak akan bermasalah nantinya di proses tingkat lebih tinggi seperti itu. Nah, kita next ya, sama semua di sini, nggak ada yang berbeda dengan yang sudah saya jelaskan di RA tadi, ya kan, sama, cuma berbeda kalau di RA hanya antum. Bagian 4 madrasah menerbitkan nikah dibukukan tanda tangan bagi kepala madrasah pegawai negeri. Ya, sudah ada semua sama, ya kan. Nah, ini di belangko yang di belakang saya jelaskan ya. Kalau tadi kan di yang depan sama dengan RA. Poin 1 diisi dengan nama huruf siswa, ya sama, berarti harus sama dengan depannya, jangan berbeda. Yang kedua, di tanggal lahir harus sama. Di sini nomor induk siswa. Nomor induk siswa juga harus sama dengan yang ada di belangku depan tadi. NISN juga jangan sampai berbeda belangku depan dengan belangku belakang. Poin 1. Ya. Saya besarkan di poin 1 di sini. Bagian 5 diisi dengan nilai jasa. Nilai jasa merupakan gabungan dari rata-rata rapot dengan bobot 60% dan nilai ujian madrasah atau dengan bobot 40% dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ya, saya berusaha jadi biar nggak salah. Kita kadang-kadang di sini kita malas membaca ya. Bahwa nilai rata-rata rapot MI adalah nilai rata-rata rapot semester 7 sampai 11. 8, 9, 10, 11 semesternya ya, berarti kelas berapa nanti silakan. Untuk nilai rapot MTS adalah rata-rata rapot semester 1 sampai 5 seperti itu ya. Nilai rapot rata-rata MA ya sama 1 sampai 5. Nilai rata-rata rapot MTS atau MA yang menyelenggarakan SKS adalah di sini apabila SKS ya adalah nilai rata-rata rapot semester 1, 2, 3, 4, 5 juga sama. Nilai rata-rata rapot merupakan gabungan dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dengan rentan nilai 0 sampai 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Contoh, 85,35 dibulatkan menjadi 85. Ya. Berarti di sini bahwa untuk nilai rata-rata rapot merupakan gabungan, dan di sini harus desimal tanpa angka koma, berarti harus bulat beneran, tidak boleh ada koma ya. Nilai ujian madrasah adalah nilai hasil ujian madrasah dalam bentuk portofolio, penugasan, praktek, tes tertulis, dan atau bentuk lainnya dari tiap mata pelajaran dan diselenggarakan madrasah. Nilai ujian madrasah dengan rentan 0 sampai 100 dengan bilangan bulat tanpa desimal juga, tanpa koma maksudnya. Misalkan 80,6 jadi 81, karena di sini pembulatan nanti silahkan koordinasi. Kita tahulah pembulatan kalau lebih dari 5 di koma belakang berarti ditambah 1, kurang dari 5 berarti itu tetap seperti yang di atas tadi kan 83,35 berarti kurang dari 5 komanya masih tetap 85. Gitu. Nilai jasa diisi dengan angka 0 sampai 100 dengan bilangan bulat disertai huruf contoh 8383 seperti itu. Nilai rata-rata nilai diisi angka dengan nilai 0 sampai 100 dengan angka desimal disertai huruf. Contoh 80,15 itu 80,15. Berarti untuk di ijazah itu tetap pakai koma untuk rata-ratanya dengan desimal disertai huruf. Ya, seperti itu. Kita next. Ya, nilai di sini ya saya lebih besarkan di sini.
Nah, di sini ada angka dan ada huruf. Silahkan nanti diisi di angka dan di hurufnya semua sesuaikan dengan mapel seperti itu. Dan untuk poin 6 dan 7 sama dengan yang RA tadi, ya, nggak berjauh berbeda. Tulis kota, ya. Di sini bagian 6. Bagian 6 diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal 12, tanggal 2 digit dan bulan ditulis dengan menggunakan, ya, ini sesuai dengan kelulusan tadi. Tapi di sini ditulis kabupaten kota tempat penerbitan ijazah kepala sekolah. Oke, next. Contoh belangko ijazah yang sudah diisi. Nah, di sini saya tampilkan di sini yang sudah diisi, ya. Ini untuk RA. Next. Ini untuk halaman depan, halaman belakang. Ini yang sudah diisi, ya. Seperti itu. Next, kita lanjut halaman depan, halaman belakang. Ini contohnya sudah diisi. Mata pelajaran keterampilan, apabila ada keterampilan berarti di sini tinggal tulis saja, ya. Tulis, tambahin di bawahnya. Oke. Next. Nama madrasah induk menerbitkan ijazah di sini. Ya. Nah, ini apabila berarti ijazah dan madrasah bergabung. Nah, ini dijelaskan juga di juknis bahwa nama madrasah induk yang menerbitkan ijazah itu bahwa di atasnya yang menerbitkan ijazah, dan madrasah asal ditulis madrasah yang bergabung. Nama tamat adalah madrasah induk. Ini yang mungkin sering salah di sini. Berarti di mana dia bergabung, di sini di mana dia. Di sini dia kepala madrasah induknya. Oke, ya. Itu. Dan next. Program keahlian, kompetensi keahlian di sini. Oke. Next. Nah, di sini prosedur pendataan nilai. Tadi untuk ijazah, ya, sekalian kita bahas sampai selesai. Jadi ini adalah prosedur pendataan nilai ijazah dan pedum. Nomor seri ijazah pada aplikasi pedum. Ini adalah nanti tugas ke operator, ya, kepala madrasah. Mungkin untuk operator lebih paham. Ijazah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus dari satuan pendidik agar dokumen komunikasi terdata dan madrasah wajib menginput nilai ijazah dan kode nomor seri ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM dengan ketentuan sebagai berikut. Ingat, wajib, ya. Berarti kita harus minta operator atau bapak ibu operator berarti harus menginput nilai dan nomor seri ijazah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Madrasah mencetak surat pernyataan pada aplikasi PDUM. Surat pernyataan digunakan untuk mengambil belangko ijazah di Kanwil Kemenang dan yaitu tahap awalnya. Kedua, Kanwil Kemenang Provinsi Kemenang Kabupaten Kota menuliskan belangko ijazah kepada madrasah sesuai dengan jumlah peserta didik yang tamat atau lulus dari madrasah. Poin ketiga, madrasah menginput nilai ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Setelah madrasah selesai menulis belangko ijazah, selanjutnya madrasah menginput kode nomor seri ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Nomor seri ijazah terdapat pada halaman depan bagian bawah belangko ijazah. Contohnya, ya, MA 2022, ya, seperti itu. Kalau MTS berarti nanti MTS. Next. Contoh surat pernyataan ini di awal sebelum belangko ijazah dapat, ini harus sudah ada di PDUM pun tinggal tanda tangan. Ya, next. Contoh surat keterangan lulus di sini juga sebenarnya ini di PDUM apabila kita sudah mengupload, mungkin di video sebelumnya sudah saya buatkan untuk cara mencetak atau membuat SKL. Nah, oke, ya, demikian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video saya. Di sini adalah petunjuk teknis penulisan ijazah, belangko ijazah. Itu adalah resmi dari Kementerian Agama, ya, dari madrasah. Ya, di sini logo kita adalah ikhlas beramal dan madrasah mandiri dan berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.